Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri salah satu majelis ilmu yang di dalamnya kita akan membacakan, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala usaha kita di dalam berupaya menuntut ilmu agama Allah mendapatkan pahala di sisinya dan juga bisa dimudahkan kita semua untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu usaha, upaya dalam rangka dia menuntut ilmu agama Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan salawat serta salam marilah senantiasa juga kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, di hari Jumat, yang mana kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ya. Jadi satu salawat yang kita ucapkan, yang kita sampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali. Dan para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan salawat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berselawat kepada Nabi atau kepada kita. Ya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita, akan mengampuni kita, akan memberkahi kita juga, dan akan memberikan rahmat atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar semakin kita memperbanyak salawat dengan mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan ampunan di sisi Allah, mengharapkan juga keberkahan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ikhwatal iman, azni Allah wa iyyakum jami'an. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah, ya. Dan kita akan memasuki Al-Faslu As-Sabi' atau bagian yang ketujuh, berkaitan dengan adab-adab di dalam Islam, ya. Yang mana di sini berkenaan dengan adabul udhiyah. Itu berkaitan dengan adab-adab di dalam udhiyah. Ya. Apa ibu-ibu udhiyah? Udhiyah, ya, maknanya adalah berkurban. Ya, meskipun ini momennya bukan Dzulhijjah, ya, tetapi ini adalah ilmu yang perlu untuk kita bahas, ya. Maka nanti ketika datang bulan Dzulhijjah, maka kita bisa memiliki pengetahuan tentangnya, ya. Meskipun ini berkaitan dengan adab-adab menyembelih, dan kebanyakan, ya, yang menyembelih itu adalah laki-laki, ya, bapak-bapaknya. Maka nanti perlu disampaikan
kepada suaminya atau kepada anaknya, kepada saudaranya berkaitan dengan adab-adab menyembelih di dalam Islam, ya. Karena ilmu itu tidak ada yang pernah basi, ya. Ilmu itu selalu dibutuhkan oleh kita semua. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah taala pernah mengatakan kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu lebih besar daripada terhadap makan dan minumnya, ya. Karena kita selalu butuh kepada tambahan ilmu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di dalam doa beliau yang mana beliau meminta suatu tambahan kecuali di dalam apa, ibu-ibu? Di dalam ilmu, ya. Nabi tidak pernah meminta harta, meminta kedudukan, jabatan, ya. Tetapi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta itu adalah al-ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beliau di dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah Muhammad, Rabbi zidni, ya Rabbku tambahkanlah untukku yaitu ilmu, ya. Ya, tidak ada yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tambahan, melainkan tambahan ilmu, ya. Maka betapa butuhnya kita kepada ilmu agama, ya. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad tadi, bahwasanya kebutuhan seorang terhadap ilmu itu lebih besar, lebih, ya, urgent ketimbang kebutuhan seorang terhadap makan dan minumnya. Seorang kalau dia tidak makan, tidak minum, maka dia mati, selesai urusannya. Tetapi ketika seorang dia tidak berilmu kemudian dia mati, ya, maka urusan selanjutnya itulah yang menjadi apa? Menjadi, ya, permasalahannya. Sudahkah dia siap di dalam menjalani kehidupan yang kekal setelah kematiannya? Dia akan menjalani berbagai, ya, fase kehidupan. Maka seorang ketika dia tidak berilmu, tidak pernah belajar agama, dia mati dalam keadaan, ya, jahil, su'ul khatimah, tidak pernah beribadah kepada Allah, atau dia beribadah tetapi tidak di atas tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada keikhlasan, ya, maka akhir kehidupannya juga akan sengsara. Tidak hanya di dunia, tetapi jauh lebih daripada itu adalah ketika nanti di akhirat, ya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Ikhwatal iman, azni Allah wa iyyakum jami'an. Maka di sini Syekh menjelaskan wahya min sya'airil Islam adh-dhahirah, ya. Bahwasanya al-udhiyah atau sembelihan atau menyembelih, ya, ini merupakan di antara syiar-syiar agama Islam, ya. Jadi menyembelih pada waktu Idul Adha dan juga Ayyamut Tasyrik ini merupakan syiar agama Islam, ya, yang harus kita agungkan, yang harus kita serukan, ya, kita hidupkan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub." Barang siapa yang dia mengagungkan, mensyiarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu, ya, termasuk dari bentuk ketakwaan di dalam hati seseorang, ya, sebagai bentuk ketakwaan. Dulu pernah ada, ya, isu-isunya ketika seorang menyembelih maka dia ya kejam lah istilahnya. Kemudian membuat kotoran di mana-mana dari darahnya dan seterusnya. Dan ini didengung-dengungkan oleh orang-orang di luar Islam, bahkan orang Islam sendiri, ya, terutama orang-orang liberal. Mereka mengkritik tentang syariat kurban, ya, syariat yang kejam. Kenapa? Karena hanya dalam 1 hari atau 4 hari ditambah hari tasyrik itu ditumpahkan darah sekian banyak, ya, makhluk, ya, yang tidak berdosa menurut mereka. Maka ini diantara syubhat orang-orang munafik, orang-orang kafir di dalam meredupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diperintahkan untuk apa? Untuk menghidupkannya, untuk mengumandangkannya, untuk mengagungkannya, ya. Karena perintah berkurban ini berkaitan dengan sejarah yang panjang, ya, yang berkaitan dengan apa? Bagaimana bentuk ketaatan atau ketundukan, ya, Nabi kita Ibrahim alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini kata beliau termasuk syiar agama Islam yang zahir, yang harus diagungkan. Wa mimma ta'akkada fi'luhu, dan termasuk yang sangat dianjurkan untuk kita mengerjakannya. Makanya para ulama mereka berselisih pendapat tentang hukum disyariatkannya kurban.
Ada di antara mereka yang sampai mewajibkan, ya. Dan ada yang mereka mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fashalli li rabbika wanhar." Ya. Maka salatlah untuk Rabbmu dan kemudian inhar, sembelihlah. Ya. Maka di sini ada kaitan antara salat dengan menyembelih. Sebagaimana salat hukumnya wajib, ya, maka menyembelih juga hukumnya adalah wajib. Ini di antara yang berpendapat wajibnya berkurban. Ya. Tetapi Allah Ta'ala alam yang rajih adalah hukumnya sunnah muakkadah. Karena perintah fashalli li rabbika wanhar, para ulama tafsir menjelaskan fashalli li rabbika, maka salatlah untuk Rabbmu, maksudnya adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan kemudian sembelihlah, ya. Dan salat selain salat yang mafruḍah, yang maktubah 5 waktu, maka adalah sunnah. Maka begitu juga salat Idul Adha juga hukumnya sunnah. Oleh karena itu juga menyembelih hukumnya adalah sunnah. Dan dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man kana lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mampu untuk menyembelih hewan kurban, ya, dia memiliki keluasan rezeki, dia punya uang itu sebenarnya, dia punya tabungan untuk dia bisa menyembelih, ya. Ya taruhlah misalnya dengan kambing, seekor kambing. Yang penting syaratnya terpenuhi, usianya 1 tahun, tidak ada cacat, ya, harganya mungkin 1.500.000 dia punya. Tetapi dia, ya, falam yudhahi, tidak mau menyembelih, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Ya, ini sindiran bahwasanya hukum daripada menyembelih tersebut itu sangat ditekankan, ya, ditekankan untuk kita bisa melaksanakannya. Ya, kalau bisa ini bisa menjadi agenda rutin. Setiap tahun punya tabungan untuk apa? Berkurban. Ya, kurban di mana saja, di masjid atau nyembelih sendiri di rumah boleh. Ya, karena intinya itu bukan harus di masjid, enggak. Bahkan kita beli kambing sendiri, kita sembelih sendiri, kita bagi-bagi tetangga, maka ini mencukupi. Ya, sepertiga kita simpan, ya, sepertiga kita sedekahkan, sepertiga kita hadiahkan. Ya. Maka ini hukumnya adalah sangat dianjurkan. Kemudian selanjutnya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zabaha al-udhiyata sabihata Idul Adha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika menyembelih adalah di pagi hari ketika setelah Idul Adha. Wa anna man arada an yudhahiya an yata'arraf ala ba'd al-adab al-muta'alliqah bil udhiyah fa min hadhihi al-adab, ya. Maka kata beliau di sini, maka hendaklah setiap yang dia punya niat, keinginan untuk menyembelih, ya. Mungkin nanti di tahun depan sudah punya niatan kuat, maka dari sekarang mulai menabung, ya. Dan setiap uang yang kita sisihkan untuk menabung itu insyaallah bernilai pahala, ya. Karena niatnya adalah untuk apa? Untuk ibadah, untuk melakukan taqarrub ilallah. Maka hendaklah dia yata'arraf, mengenali, ya, sebagian daripada adab-adab yang berkaitan dengan menyembelih, ya. Dan diantaranya yang pertama, dan ini yang paling utama, ya, al-adabul awwal al-ikhlasu lillah. Ini sudah paten lah, ya. Bahwasanya seorang di dalam menjalankan setiap amal apapun maka harus lillah. Dalam menyembelih harus lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga karena apa? Karena tetangganya nyembelih, saya enggak enak, saya ikut nyembelih. Jangan, ya. Tapi harus benar-benar kita niatkan menyembelih tersebut dalam rangka, ya, menjalankannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat ayat yang kita sebutkan dalam surat Al-Kautsar tadi, ya, para ulama menjelaskan banyak faedah, di antaranya soal niat. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu kemudian menyembelihlah, ya. Maka di sini ada kata li rabbika. Jadi salat dan juga menyembelih harus kedua-duanya apa? Li rabbika, ya. Karena Rabbmu.
Jadi ikhlas, dia menyembelih dorongannya adalah karena lillah, mengharapkan pahala. Dan juga harus ditujukan untuk Allah. Ya. Karena seorang bisa jadi dia menyembelih, ya, misalnya orang-orang musyrik, dia melakukan sembelihan tapi sembelihannya untuk selain Allah. Maka ini harus kita jauhi. Ya. Karena termasuk kesyirikan itu adalah seseorang menzabaha li ghairillah. Orang-orang yang dia menyembelih untuk selain Allah, maka ini ya termasuk perbuatan syirik besar. Ya, dan pelakunya bisa ya naudzubillah, bisa diancam dengan kekufuran. Seorang misalnya yang menyembelih tapi niatnya adalah untuk syaitan misalnya, atau untuk tumbal, untuk pohon tertentu, ya untuk jin tertentu, ya. Maka di sini ya harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Jadi murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk dan bukan karena ya syaitan dan seterusnya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini kata beliau, fayanmi bi dzabhil udhiyati idhara sya'airil Islam. Maka hendaklah dia ketika berniat untuk menyembelih, niatnya adalah juga untuk menampakkan syiar Islam. Ya. Bahkan ini syiarnya nabi-nabi terdahulu, ya, Nabi Ibrahim, agama yang Ibrahimiyah, ya, di atas millah yang lurus, al-hanifiyah, ya. Maka ini kita hidupkan dengan syiar menyembelih tadi, ya. Jadi kita menampakkan syiar Islam, wa syukri ni'matillah, dan juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya rezeki yang begitu banyaknya, bahkan tidak terhingga. Bahkan ketika seorang menghitung satu persatu aja tidak akan bisa dia menghitung nikmat Allah, ya. Maka di antara bentuk syukur tersebut adalah dia bisa ikut ya di dalam penyembelihan hewan kurban, ya. Jadi ketika kita mendapatkan misalnya penghasilan, kita sisihkan sebagiannya dalam rangka mensyukuri nikmat tersebut. Ketika kita mendapatkan misalnya ada gaji bulanan, kita sisihkan ya sebagiannya untuk menyembelih dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya tadi misalnya kalau kambing itu harganya 1,5 juta sudah bisa dapat, maka tinggal dibagi 12 bulan. Ya. Atau yang 1,2 juta kalau ada, berarti seharinya berapa, Bu? Ada sebulannya 100.000 saja, ya. 100.000 dibagi 30 hari berarti 3.000 sehari, ya. Jadi ada tabungan khusus kurban, ya. Maka nanti di akhir ketika di bulan Dzulhijjah Yaumul Nahar, kita bisa menjalankan suatu ibadah yang mulia ini, itu dalam rangka mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau bisa kita punya agenda setiap tahun saya harus kurban, ya. Dan ingat, berkurban itu bukan satu orang satu kambing, ya, atau minimalnya satu kambing, bukan. Tapi yang lebih kuat yang terwajibkan para ulama, di antara Imam Asy-Syaukani dan imam-imam yang ya muhakkik, mereka berdalil dengan ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau juga berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Ya. Jadi satu kepala keluarga itu bisa mewakili keluarga, ya, anggota keluarga yang lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya wal iktida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita niatkan apa? Dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnahnya. Karena Nabi ini selalu ya berkurban. Ya. Bahkan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah suatu ketika ya berkurban untuk dirinya dan umatnya. Ini bagi yang siapa, Bu? Yang tidak mampu berkurban. Makanya harus kita punya niatan dulu, ya. Jadi yang paling bagus ya kalau dia diberi kemampuan dia berkurban. Ini sudah sepantasnya. Ada juga yang memang dia maksa gitu ya, berusaha kuat untuk berkorban meskipun yang paling minimal, ya, memenuhi umur, memenuhi tidak cacat, meskipun kecil, tidak apa-apa. Misalnya dia dapat harga 700 dapat kambing, tidak apa-apa. Yang penting dia niatkan betul untuk apa?
berkurban untuk syiar, ya. Atau yang terakhir, golongan yang terakhir yang dia memang tidak punya, tapi dia harus punya keinginan, maka dia mendapatkan kurban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 golongan manusia. Ya, yang pertama dia punya harta kecukupan, dia berkurban, maka dianjurkan kurbannya yang paling sempurna, maksimal. Ya, dari usianya, dari bentuknya yang gemuk, yang bagus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi, ya, dia mepet tapi dia berusaha cari yang minimal, ya, standar minimal. Kemudian yang ketiga, yang dia punya niatan tapi dia tidak mampu, maka dia mendapatkan kurban, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika beliau menyembelih, ya, beliau mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma inna hadha minka walaka wa an Muhammadin wa amman lam yudahi min ummati. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dariku, dari Muhammad, ya, dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa an man lam yudahi min ummati, dan juga dari, ya, yang tidak bisa menyembelih dari kalangan umatku. Ya. Jadi tetap dia bisa mendapatkan keutamaan tersebut, ya, pahalanya selama apa? Dia punya apa tadi, Bu? Niat. Makanya niat ini sangat penting. Ya. Seorang hanya dengan niat dia bisa mendapatkan pahala, ya, berkurban meskipun dia tidak mengeluarkan harta. Maka ini harus kita usahakan, ya. Kalau bisa yang paling pertama tadi, dia punya tabungan, dia punya niat, kemudian dia bisa menghadirkan yang maksimal, ya. Usianya sudah cukup, kemudian tidak ada aib, bahkan apa? Hewannya bagus, ya, hewannya gemuk, ya. Kemudian cari yang paling bagus dari jenis kambing itu yang apa, ya. Maka ini standar yang paling afdal. Itu poin yang pertama, ya. Jadi berkaitan dengan al-ikhlasu lillahi ta'ala, sebagaimana perintah Allah tadi, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Maksudnya ya sama-sama, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, baik dalam salat maupun juga di dalam menyembelih. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, al-adabu tsani, alla yamassal mudahi syai'an min sya'rihi wala basyarihi. Ya. Seorang yang dia hendak menyembelih, maka janganlah dia menyentuh, ya, ini bahasa kiasan. Janganlah dia menyentuh dari rambutnya atau dari bulu yang ada di kulitnya. Dalam riwayat lain maksudnya adalah kukunya. Ya, jangan menyentuh. Dalam riwayat yang lain, fala ya'khudanna, janganlah dia mencabut. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan falyumsik, maka hendaklah dia menjaga, menahan untuk tidak, ya, untuk tidak memotong kukunya ataupun memotong rambutnya. Ya. Di sini kata Syekh, yakni min awwali syahri Dzulhijjah, yakni maksudnya adalah ketika di awal bulan Dzulhijjah. Jadi ketika masuk, ya, terlihat hilal bahwasanya besok masuk bulan Dzulhijjah, maka seorang, ya, dia dianjurkan. Ini hukumnya adalah sunnah, ya, sunnah muakkadah yang disyariatkan sebagaimana perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan dia menyentuh. Ini bahasa kiasan yang dalam, ya, berarti disentuh saja tidak boleh. Tapi maksudnya jangan mencukur, ya, dari rambutnya dan juga bulu-bulunya dan juga kemudian apa? Kukunya. Wa hatta al-faraq min dzabhi al-hudhiyah, sampai dia menyembelih hewannya. Ya, jadi bukan sampai berakhirnya hari tasyrik, bukan. Tapi sampai dia menyembelih hewannya. Jadi kalau dia menyembelihnya di hari Idul Adha, maka setelah menyembelih ya sudah boleh. Ya, tapi kalau dia belum menyembelih sampai di hari tasyrik yang terakhir, maka dia harus menahannya sampai dia menyembelih. Ya. Makanya di antara aturan, ya, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hikmahnya wallahu taala alam, ya, kita mungkin tidak mengetahuinya, tapi pasti ada hikmahnya. Fa inna man arada an yudahi fa innahu la ya'khudh syai'an min sya'rihi wala sya'ri jasadihi. Ya. Kan di sini kata Syekh, maka bagi orang-orang yang ingin menyembelih, janganlah dia mengambil sedikit pun dari rambutnya, ya, mencukurnya, mencabutnya,
dan juga dari bulu yang ada di tubuhnya. Wala ya'khud min basyarihi syai'an, ya, ka qasil adfari wa nahwi dzalika, dan juga jangan dia memotong kukunya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala al-ashra wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'an. Jadi ada hadisnya, ada tuntunannya. Maka kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka hendaklah kita sami'na wa ata'na. Ya. Jadi ketika Allah memerintahkan atau Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesuatu, maka terima dulu. Ya, kita tidak seperti orang-orang yang mengedepankan akalnya, ya, ra'yunya. Apa alasannya? Kok tidak boleh? Kemudian dia tolak, ya. Maka jangan seperti ini. Kita sama komandan saja, sama bos kita, apa yang dia sampaikan kita pasti terima. Maka apalagi dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apalagi ini bukti keimanan. Ya. Maka lancang kalau seorang dia kemudian membantahnya, kemudian menolaknya, ya, hanya karena tidak sesuai dengan akalnya. Karena ini memang aturan. Ya, sebagaimana kita misalnya bekerja pada suatu tempat, ya, atau kita ke suatu instansi punya aturan, maka jangan dipertanyakan, ya, karena mereka lebih tahu maslahatnya, lebih tahu, ya, manfaatnya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dakhala al-ashra, jika masuk pada al-ashra 10 hari yang pertama, ya, dalam riwayat ini, wa arada ahadukum an yudhiya, dan ingin untuk menyembelih, maka janganlah dia menyentuh dari rambutnya dan juga kukunya atau bulu dari tubuhnya. Wa kadzalika la yaqta' syai'an za'idan fi jildihi, dan juga tidak boleh, ini sebagai tambahan dari Syekh, ya, tidak boleh memotong sebagian, ya, yang ada mungkin di kulitnya. Misalnya ada istilahnya, kemudian dicabut-cabutin, maka itu tidak boleh. Illa an yata'adza bidzalika, kecuali memang itu mengganggu, ya, maka baru boleh. Tetapi kalau kita misalnya ada sesuatu kemudian kita garu atau apa, ya, maka ini termasuk yang tidak dibolehkan. Au bi dhafrin maksurin fala haraj alaih, ya, atau kukunya ada yang rusak harus dicabut, maka tidak apa-apa dicabut, ya. Jadi intinya ada sebabnya. Sebagaimana dalam kaidah usul disebutkan, ya, bahwasanya ad-darurat tubihul mahzurat, suatu yang darurat, ya, atau ada kebutuhan, ada hajat, maka dibolehkan sebatas kebutuhan itu saja. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Itu adab yang kedua, ya. Jadi kalau bapaknya misalnya tahun depan mau nyembelih, ya, suami ibu sekalian, maka diingatkan, ya, sebisa mungkin untuk apa? Untuk tidak mencukur rambut, kumis, pokoknya ya, yang tumbuh, bulu yang tumbuh di tubuhnya, dan juga kukunya. Ya, makanya dari awal sebelum masuk Dzulhijjah itu tempat kita potong kuku, biar nggak terlalu panjang, ya. Kalau kita sebelumnya seminggunya belum potong kuku, kemudian besoknya masuk Dzulhijjah, maka dia akan panjang, ya. Maka H-1 sebelum masuk sebaiknya kita mencukurnya atau memotong kukunya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat, ya, dari sahabiyah an Ummi Salamah. Kemudian selanjutnya al-adabus tsalis, adab yang ketiga, ijtinabu al-adahi allati fiha 'aibun wadih. Ya. Maka hendaklah seorang dia menjauhi dari hewan-hewan kurban yang terdapat cacat di dalamnya. Misalnya hewan yang murah tapi dilihat ternyata telinganya rusak, ya, atau sebelahnya itu cacat, maka jangan diambil. Atau kemudian matanya cacat atau kakinya pincang, ya. Jadi kambingnya itu murah sehingga dia murah harganya, ya. Maka ini tidak, atau kita jauhi, ya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la yajziyanna fil adahi. Ada 4 hal yang tidak mencukupi, tidak sah, ya, di dalam sembelihan. Yang pertama adalah al-awra al-bayyin 'uruha,
Yang pertama adalah yang hewan tersebut punya cacat di matanya. Ya. Istilahnya itu apa, Bu? Kalau matanya buta sebelah, ya. Kalau picek itu apa? Sama ya. Ya intinya seperti itu. Jadi mata sebelahnya tidak normal misalnya, maka ini dijauhi berkaitan dengan matanya. Kemudian wal mariyadatul bayyin maraduha. Kemudian yang sakit. Jadi kelihatan hewan itu sakit apa tidak kan terlihat. Misalnya dia lemes gitu ya, atau dia mengeluarkan di hidungnya misalnya sesuatu ya, atau dia tidak bisa bergerak, maka ini tanda-tanda dia sakit. Maka ini jangan kita beli. Ya, meskipun dia jual murah ya. Ini enggak apa-apa, ini saya jual sekian tapi sakit ya. Maka ini harus dihindari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal arja al bayyin dal'uha. Ya. Yang selanjutnya adalah al arja ya, yang ya anggota tubuhnya tidak normal. Wal ajfa allati la tunki. Kemudian yang kurus ya. Yang kata Nabi SAW la tunki, yang sampai tidak ada sumsumnya. Maksudnya ya sangat inilah ya, tidak ada dagingnya misalnya. Jadi tidak bisa untuk disembelih, untuk dibagikan kepada orang-orang. Maka ini 4 hal yang harus kita jauhi ya. Jadi harus kita cari itu yang paling afdol dulu. Minimalnya dari segi fisik adalah seperti ini. Dan dari segi umur adalah berapa tahun kalau kambing? Berapa, Bu? Kalau unta berapa tahun? Ada yang pernah nyembeli unta? Berapa tahun, Bu? Unta itu 5 tahun ya, usia minimalnya. Kalau sapi 2 tahun. Kalau kambing 1 tahun ya, 5, 2, 1. Jadi kalau unta 5 tahun itu standar umurnya ya. Kemudian sapi atau kerbau, termasuk juga sapi, itu 2 tahun. Dan yang terakhir adalah kambing, yaitu 1 tahun ya. Maka ini umur-umur yang apa? Yang ideal ya, Nabi memerintahkan ya, karena ini yang ideal ya. Dia dari segi fisiknya ya, dan juga ya mungkin kematangan lah di dalam daging tersebut. Jadi ini berkaitan dengan hewan sembelihan yang hendaknya dijauhi untuk kita menyembelihnya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi ya, dan berkata waqala hasanun sahih. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Kemudian yang selanjutnya al-adabur rabi'. Ya, adab yang keempat. An yakhtara udhiyatan thayyibah. Hendaklah dia memilih hewan sembelihan yang terbaik ya. Ini lawannya lah ya. Tadi yang harus kita hindari, kemudian ini kita pilih yang terbaik. Yani an yakhtara udhiyata saminatan thayyibah. Kata beliau, cari itu yang gemuk, yang dia sehat. Ya, ini standar umumnya. Ya, kalau sudah masuk usianya 2 tahun, maka lihat yang gemuk dan sehat. Ya. Khaliyatun minal ujubi kama sabaq, dan dia tidak ada cacat sebagaimana disebutkan. Wa yastahsinu ma yataqarrabu bihi ila rabbih azza wa jalla, fa hadha min hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka hendaklah dia mencari yang terbaik karena dia bertujuan untuk ibadah, untuk taqarrub ila Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menerima yang baik-baik saja ya. Ini minimal standarnya sajalah ya. Jangan kita untuk sesuatu, untuk kita, untuk manusia, maka kita cari yang terbaik. Tapi ketika untuk Allah Subhanahu wa taala, kita cari yang paling minim. Ya, ini bukan karakternya orang beriman. Ya. Jadi dia berikan yang paling minimal. Makanya ada istilah kalau sedekah itu sebaiknya apa, Bu? Yang banyak dan ikhlas daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Sudah sedikit tidak ikhlas, maka mendingan banyak tapi ikhlas. Harusnya seperti itu. Jangan dibalik, nggak apa-apa. Sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Ini kan berarti prinsipnya orang yang bakhil, ya. Maka harus kita jauhi. Begitu juga dengan kurban.
Ya, ketika kita punya tabungan, punya uang, maka cari yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak hitung-hitungan kepada kita, maka kita juga jangan hitung-hitungan kepada Allah. Ya. Kita diberikan rezeki setiap hari, bisa makan, bisa minum. Kita diberikan kesehatan yang lebih banyak daripada sakitnya. Ya, kita diberikan apa lagi? Ya, harta. Alhamdulillah. Ya, maka kalau hitung-hitungan kita kalah, kita nggak ada apa-apanya. Tapi yang kita berikan untuk Allah justru yang paling minim. Makanya harus kita jauhi. Ini namanya bakhil. Ya. Seorang yang bakhil. Ini harus kita jauhi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis disebutkan ya, innallaha thayyibun. Allah itu thayyib. Ya, baik, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka semakin yang kita berikan yang terbaik, maka Allah semakin apa? Baik kepada kita. Ya, maka kita yakini. Ya, sebagaimana kita ketika diberikan seseorang kita ingin yang bagus-bagus, maka jangan juga kita memberikan kepada orang yang buruk-buruk. Ya, ini sesama manusia saja sudah diatur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai ya kepada sesuatu ya untuk dirinya sebagaimana yuhibba li akhihi, dia mencintai kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ya. Ini maksudnya apa? Ya, ketika kita senang diperlakukan demikian, maka kita perbuat juga demikian, dan ini bagian dari iman. Ya. Apalagi berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah untuk menunaikan apa? Sembelihan. Maka kita berikan yang terbaik juga. Ya. Maka ini prinsip orang beriman harusnya di situ kita. Ya. Semakin baik, semakin ikhlas. Bukan yang penting ikhlas tapi sedikit. Ya. Maka ini prinsipnya orang yang bakhil, na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, itu berkaitan adab yang keempat. Jadi memilih hewan yang thayyib, ya, yang terbaik. Kemudian yang kelima, al-adabul khamisu zabhul udhiyati biyadihi. Ya. Adalah seorang hendaknya dia menyembelih hewannya dengan tangannya sendiri. Ya, tapi kalau di masjid-masjid biasanya ada panitia. Tapi kalau mau sendiri, maka enggak apa-apa. Ya. Bahkan panitia itu sangat senang ketika ada seorang dia mau nyembelih sendiri, ya, karena mengurangi beban tugasnya. Ya. Karena ini Bu ya, menyembelih hewan kurban ini tidak setiap orang itu kadang bisa atau dia punya keberanian. Ya, makanya level pertama seorang ketika dia mau kurban dia harus bisa dulu nyembelih ayam. Gitu ya. Awalnya harusnya dari situ. Berani nggak nyembelih ayam? Kalau sudah berani naik levelnya, baru ketika Idul Adha kurban dia ikut sembelih kambing. Ya, berani nggak nyembelih kambing? Ya, kemudian baru kalau sudah kambing sudah biasa, baru nyembelih sapi. Itu tingkatan yang sudah tinggi. Ya, kalaupun ada di sini nyembelih onta, sembelih onta. Ya, itu level tertingginya. Karena saya dulu masih kecil, ya, bantu ibu saya nyembelih ayam, saya berani. Maka ketika di sini nyembelih kambing, ya insya Allah harus naik kelas gitu kan. Jadi kita sembelih kambing. Sudah biasa nyembelih kambing, ya sembelih sapi. Ya, alhamdulillah sekarang nyembelih sapi itu sudah terbiasa. Ya, ini butuh keberanian, butuh kekuatan, dan juga pisaunya harus apa? Tajam. Ya. Karena sapi itu berbahaya. Bahkan kambing juga berbahaya. Ya. Jadi kalau tidak tajam, kita sudah menyembelihnya sampai berkali-kali, makanya kita berdosa. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis tadi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, ya. Salah satunya fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu membunuh, ya maksudnya berperang, berjihad, maka ya bunuhlah musuh itu dengan terbaik. Tidak boleh kita memotong-motong tubuhnya, ya membakarnya, menyiksanya, tidak boleh. Ya, maka dengan sekali saja, sekali tebasan mati, itu pembunuhan yang terbaik ya di dalam jihad. Nah, ketika seorang dia dikisos, ya, seorang yang membunuh tanpa hak kemudian dia dibunuh, maka harus sekali tebasan, itu yang terbaik.
Ya. Kenapa alasannya? Karena itu tidak menyakitkan. Jadi langsung seketika itu juga nyawanya hilang. Dia tidak merasakan apa? Tersiksa. Ya. Karena luka ya di bagian tubuhnya. Makanya kalau kita lihat dari setiap ya hukuman ya mati yang ada di dunia, yang paling cepat ya membunuh seseorang itu adalah dengan penggal ya, dengan leher. Ada yang di listrik, di kursi listrik ya, itu butuh waktu sekian waktu lah ya, intinya lama untuk dia sampai detak jantungnya itu berhenti. Ada yang kemudian apa? Ditembak di jantungnya atau di kepalanya, itu juga butuh waktu yang cukup lama. Ada yang digantung ya, dan itu sudah ada semua. Maka di antara semua itu yang paling cepat itu adalah dengan dipenggal ya, dan itu adalah bagian dari syariat Islam dan Allah lebih tahu hikmahnya ya. Maka di sini ketika seorang dia mampu, maka hendaklah dia menyembelih dengan tangannya sendiri ya. Dia punya pisau khusus yang tajam ya. Kemudian caranya juga sudah tahu bagian mana yang akan bisa cepat untuk ya menyembelih hewan tersebut. Maka ini yang dianjurkan. Makanya kata Nabi SAW, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian ingin menyembelih, maka sembelih juga dengan sebaik-baiknya. Ya. Di antaranya apa? Fal yuhidda ya safratahu, maka hendaklah dia menajamkan pisaunya ini supaya cepat matinya. Ya. Kemudian apa? Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia membuat senang hewannya dulu. Ya, jadi hewannya disayang dulu, kemudian ya dimanjakanlah sebelum dia disembelih. Maka ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini diriwayatkan di antara riwayat yang menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau itu menyembelih dengan tangannya sendiri. Dan ini yang paling afdal. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranain zabahahuma biyadihi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih yaitu kambing amlahaini, maksudnya apa? Yang dia punya warna hitam atau putih ada hitamnya. Ya. Aqranaini yang ada tanduknya. Zabahahuma biyadihi, beliau menyembelihnya ya sendiri. Ya. Atau jadi dua kambing yang dia punya corak kemudian memiliki tanduk, beliau menyembelih sendiri. Ya. Maka ini yang paling afdal. Wasamma wa kabbara, beliau membaca tasmiyah ya, membaca bismillah, wa kabbara dan bertakbir, wa wada'a rijlahu ala safahihima, dan meletakkan kakinya di dekat lehernya. Ya. Ini fungsinya juga supaya dia tidak berontak. Ya. Kalau yang punya pengalaman pasti tahu dia bagaimana supaya tidak memberontak, maka ditekan ya bagian dekat lehernya ya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, ini hebatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu orangnya ternyata sangat kuat ya, fisiknya kuat. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu di antara fisik beliau itu ya badannya kekar ya. Jadi di usia yang demikian itu jarang sakit, mungkin hanya 3 kali sakit. Ya, jalannya itu sebagaimana seperti turun dari gunung, gagah. Tidak apa istilahnya Bu? Tidak kelemar-kelemar gitu ya. Tapi dia gagah. Ya mungkin kayak tentara gitu ya. Seperti itu. Ini diriwayatkan, disebutkan di dalam Al-Mughni ya kalau tidak salah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyembelih unta, bayangkan, yang disembelih unta. Sampai sembelihan yang ke-63. Berapa Bu? 63 unta. Baru beliau wakilkan kepada sahabatnya. Bayangkan ya, menyembelih unta sebanyak 63 ya. Jadi Nabi SAW itu kuat ya. Baru kemudian diwakilkan kepada yang lain ya. Maka ini yang afdal ya. Jadi seorang menyembelih hewan sembelihannya dengan tangannya sendiri, meskipun boleh diwakilkan sebagaimana Nabi mewakilkan kepada sahabatnya di sembelihan yang selanjutnya ya. Jadi ini yang afdal, makanya perlu dipelajari. Yang pertama adalah apa?
pisaunya itu harus tajam. Ini udah mutlak ya. Karena kalau pisaunya tumpul ya nggak mati-mati, menyiksa atau melukai dan menyiksa nggak mati-mati, ya. Dan dia berdosa menyiksa. Kemudian yang kedua apa? Ya, dia harus tahu titik-titiknya. Ya, disebutkan itu bahwasanya titik penyembelihan itu adalah ketika yang terbaik itu adalah rongga tenggorokan, kerongkongan dan 2 urat lehernya yang besar itu harus putus. Itu yang terbaik, ya. Ada yang menyebutkan kalau uratnya tidak sampai putus maka ya ini sebagian menganggapnya tidak sah. Tapi Allah a'lam, yang rajih adalah tetap sah selama dia bisa mati, ya, dengan sembelihan tersebut. Tetapi dia berdosa karena bisa jadi dia akan menyiksa, butuh waktu yang agak lama. Ya, seperti itu berkaitan dengan menyembelih hewannya sendiri, ya. Dan di sini yang perlu diperhatikan juga, di dalam menyembelih hewan itu jangan sampai tidak menyebutkan nama Allah. Ya. Karena ketika hewan tersebut disembelih dengan tidak disebut nama Allah, maka dia menjadi apa? Bangkai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi fa innahu fiskun." Ya, janganlah kalian makan ya hewan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, karena sungguhnya itu adalah fiskun, ya, itu perbuatan dosa. Jadi makanya ketika seorang menyembelih dia harus punya ilmu, ya. Di dalam setiap menyembelih dia harus sebutkan nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma inna hadza minka walaka an, misalnya dari siapa? Ya, misalnya dari an ali Muhammad, dari keluarga Muhammad, an ali dari keluarganya fulan dan seterusnya. Ya, maka cukup disebutkan kepala keluarganya, misalnya dari keluarganya siapa. Ya. Maka ini penting. Karena ketika seorang dia tidak membaca, maka dia bisa menjadi bangkai. Nauzubillah, ya, hemat. Dia sudah siapkan hewannya, dia sudah nabung setahun, ternyata yang nyembelih tidak punya ilmu. Dia asal sembelih, ya. Maka ini kemubaziran. Makanya pentingnya inilah bedanya antara orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, ya. Maka kita dituntut untuk selalu menambah ilmu, memperkaya diri kita dengan ilmu agama. Kemudian selanjutnya al-adabus sadis, adab yang ke-6, man kana dzabaha qabla shalah falyu'id. Ya. Barang siapa yang menyembelih hewannya sebelum menegakkan salat, maksudnya sebelum ditegakkan salat Idul Adha, maka hendaklah dia mengulangnya. Gimana caranya mengulangnya? Ya, sudah disembelih, diulangi lagi. Ya, maksudnya tidak sah. Ya. Atau bukan tidak sah, tetapi dia bukan dihitung sebagai sembelihan, ya, sebagai hewan kurban, tetapi dia hanya menyembelih biasa. Ya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad sanna al-udhiyata ba'da salati al-'Eid wa man dhabaha qabla salati fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa min an-nusuki syai'an, wa fi riwayah. Ya. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan udhiyah atau mensyariatkannya yaitu setelah salat Id. Maka barang siapa yang menyembelih sebelum salat dilaksanakan atau sebelum salat, maka sungguhnya sembelihan tersebut hanyalah daging biasa yang dia berikan kepada keluarganya, ya kayak biasa gitulah, ya, kayak dia beli sesuatu dia kasih makan ke orang, maka tidak ada pahala udhiyah untuknya, ya. Walisa minan nusuk, dan tidak termasuk daripada ibadah kurban, ya. Nusuk ini diantara istilah lain sembelihan kurban, ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Di situ ada kata nusuk. Ya, nusuk itu maksudnya ibadah, tapi lebih terperincinya adalah sembelihan. Ya. Wa alihi an yadhbaha makanah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man dhaha qabla salati fa inna ma dhabahun li nafsihi. Wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatil muslimin." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia menyembelih sebelum salat, maka sesungguhnya itu sesembelihan untuk dirinya saja, ya.
Maksudnya bukan nilainya kurban. Wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu. Barang siapa yang menyembelih setelah salat, maka telah sempurna ibadah kurbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia mendapatkan mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Ya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Barra. Itu adab yang ke-6, ya. Jadi pastikan setelah sholat, jangan buru-buru, ya. Jadi belum sholat sudah disembelih misalnya, ya. Makanya di situ dalam ayat tadi, fasholli li rabbika wanhar, maka sembelihlah untuk Rabbmu kemudian sholatlah untuk Rabbmu kemudian sembelihlah. Di situ urutan juga, karena sholat di situ yang dimaksud kata para ulama adalah sholat Idul Adha. Maka sholatlah untuk Rabbmu, sholatlah Idul Adha. Wanhar kemudian baru apa? Menyembelih, ya. Jadi ada urutan, sholat dulu baru kemudian menyembelih, ya. Dan bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi SAW setelah sholat berkhutbah kemudian didatangkan dengan seekor kambing. Maka kemudian Nabi SAW menyembelihnya, ya, membaca basmalah, tasmiyah, kemudian bertakbir, kemudian menyembelih hewan tersebut, ya. Kalau bisa seperti itu lebih baik, ya. Misalnya setelah sholat kemudian didatangkan kambingnya, dia sembelih, maka itu lebih segera lagi, ya. Karena ibadah itu dituntut untuk apa? Untuk al-fawr, untuk segera. Jadi tidak boleh ditunda-tunda kalau tidak ada sebab, ya. Misalnya sholat Idul Adha jam 7 sampai taruhlah sampai jam 8 maksimal, ya, sampai selesai khutbah. Kemudian dia tunda, tidak ada alasan dia tunda sampai besok, sampai hari tasyrik, ya. Maka yang betul adalah ibadah itu harus dengan segera, ya, bil faurah atau bil faur, ya. Jadi segera, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman fastabiqul khairat, ya. Maka hendaklah kalian itu berlomba-lomba di dalam kebajikan. Termasuk di dalamnya adalah setiap ibadah. Maka dituntut untuk segera. Salat ketika masuk waktunya segera, ya, segera salat, ya. Kemudian apa lagi? Berbuka, waktunya berbuka perintahkan segera, ya. Tapi kalau sahur diakhirkan, ya. Itu bedanya. Tapi untuk ibadah secara umum, ya, maka diperintahkan segera. Dia punya uang untuk berhaji, maka dia segerakan ibadah itu untuk berhaji, ya, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya al-adabus sabi', adab yang ketujuh, mura'atu adabiz zabhi, ya, memperhatikan adab-adab penyembelihan sebagaimana yang kita sebutkan, ya. Di sini contohnya mislu nahril ibil qa'imatun ma'kulatun yaduha al-yusra, ya. Misalnya di dalam penyembelihan unta, ya, bagaimana cara menyembelihnya itu harus dia punya ilmunya, ya. Kalau unta ini membunuhnya gimana, Bu? Cara nyembelihnya dengan berdiri, ya. Jadi menggunakan pisau yang biasanya dia seperti belati, ya. Jadi dia punya dua sisi yang tajam dan lancip, ya. Karena unta itu tidak bisa disembelih, keras dia, ya. Maka dia dengan ditusuk di bagian apa ini namanya? Tenggorokan, ya. Yang antara sambungan awal leher dengan dekat kakinya, ya. Jadi dia ditusuk, kemudian nanti baru apa? Darahnya akan keluar semua, ya, kayak apa sih namanya? Kayak air keran gitu, ya. Jadi sangat banyak darahnya. Itu cara penyembelihan unta. Jadi dengan berdiri. Jadi jangan nanti unta dirobohkan kemudian disembelih, ini nggak punya ilmu dia, ya. Maka akhirnya justru menyiksa hewannya. Maka ini perlunya untuk memperhatikan adab di dalam penyembelihan. Kemudian juga misalnya untuk sapi dan kambing, ya, maka sebisa mungkin salah satu adabnya adalah mengarah sembelihan tersebut ke arah apa? Kiblat, ya. Jadi gimana contohnya, ya? Jadi kita yang menghadap kiblat. Jadi kita menggunakan pisau atau golok gitu, ya. Kemudian kita mengarah ke kiblat, maka hewannya dia mengikuti kita,
Ya, berarti dia hewannya kepalanya menghadap ke mana? Kalau kiblat barat berarti kepalanya selatan. Ya, kemudian bagian tubuhnya di arah utara. Kemudian dia berbaring di sisi sebelah kiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi baru dia menyembelih menghadap kiblat, bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka anni, misalnya dari saya yang berkurban, baru dia sembelih. Ya. Jadi seperti itu caranya. Ya. Jadi semakin kita mengetahui adab-adabnya, maka itu akan semakin kita bisa mendapatkan ya fadilah, mendapatkan keutamaan yang besar, mendapatkan pahala karena bisa mengikuti sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini beberapa petunjuk di dalam kita melakukan sembelihan. Ya. Kemudian juga di sini kata beliau wahaddis syafrah, jangan lupa juga menajamkan pisaunya. Ya, wa tasmiyah, membaca ya bismillah nama Allah, wa takbir, dan juga membaca takbir Allahu akbar. Ya, meskipun yang wajib itu adalah bismillahnya. Ya, karena kalau tidak ada bismillahnya dia menjadi bangkai. Tapi kalau dia bismillah tapi tidak menyebutkan doa atau tidak bertakbir, maka ini tidak apa-apa karena hukumnya sunnah. Ya, tapi yang afdal adalah semuanya kita lakukan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih. Kemudian wa adami izhari syafrah lidzabihah, tidak menampakkan pisau itu ke hewan-hewan. Ya, jadi mau disembelih kemudian dilihatin misalnya dia ngasah di depan mukanya misalnya, maka ini menakut-nakuti dia, tidak boleh. Ya. Kemudian kata Syekh wa adamu dzabhi dabatin amaman ukhra, atau nyembelih di depan hewannya yang belum disembelih. Jadi misalnya satu kandang gitu ya, kemudian dibunuhin di satu tempat, itu kan pada ketakutan yang lain. Ya. Kita pasti akan melihat reaksi hewan yang melihat temannya disembelih, dia pasti akan apa? Down gitu ya. Jadi dia akan lesu, dia pucat, dia akan memalingkan mukanya ketakutan. Maka ini di dalam Islam sampai diajarkan kita, ya, bagaimana tata caranya supaya kita tidak menyakiti hewan tersebut. Maka sebisa mungkin dipisah. Ya, alhamdulillah kalau di tempat kami itu ada ruangannya, kita buat ada 4, ya, ruang penyembelihan. Maka muter, nanti diambil satu, masuk ke ruang satu, selesai sembelih. Masuk lagi ruang 2, selesai sembelih sampai 4, baru kemudian apa? Dipotongin semua, diangkut, dibersihkan, baru masuk lagi hewan berikutnya. Ya. Jadi diusahakan seperti itu. Ini sesuai sunnah supaya tidak menakut-nakuti hewan yang lain. Ya. Wa dzalika mimma ya'ti tafsiluhu fi fasli adabi dzabhi, dan selainnya. Ya. Jadi ini diantara adab-adab yang hendaknya kita perhatikan di dalam menyembelih. Jadi ibu-ibu nanti bisa sampaikan ke suaminya atau ke saudaranya, ke kerabatnya, ya. Jadi tentang berkaitan adab ini, ya. Jadi kalau tahun depan sudah punya niatan kita mau menyembelih, usahakan menyembelih sendiri, ya. Jadi nggak perlu misalnya di masjid, oh ya saya sudah tahu ilmunya, kita praktekkan di rumah, ya. Sekeluarga misalnya ada yang megangin ini, bapaknya yang nyembelih. Ya, kemudian apa yang terjadi kan? Ilmunya bisa enggak dipraktekkan, ya. Jadi ini berkaitan dengan adab sembelihan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, falyatafaddal masykura. Ya. Waalaikumsalam. Iya, boleh saja. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh juga. Ya, ya dia untuk keluarganya misalnya. Ya meskipun ini khilafiyah, ya. Tapi yang mudah-mudahan apa yang kita niatkan, ya, karena anak itu termasuk apa? Investasi orang tua. Bahkan Nabi SAW mengatakan, inna min sa'i abika, semuanya kamu juga itu termasuk usaha dari orang tuamu. Setiap kamu berbuat kebajikan, berbuat amal saleh, maka itu akan sampai kepada orang tua. Ya, jadi setiap amal saleh yang dilakukan anak itu meskipun tanpa diniatkan pun dia akan mendapatkannya. Ya, meskipun di sini
Ya ada ikhtilaf ya. Ya. Tapi intinya kalau mau yang aman, yang penting yang hidup saja dulu. Karena mereka yang lebih butuh ya, mukallaf. Gimana? Ya, jadi misalnya ada saudaranya gitu kan, dia juga belum pernah berkurban, ya saudaranya dulu aja. Karena untuk orang tua kita itu lewat kita sudah insya Allah mendapatkannya. Tapi kalau belum pernah sama sekali, ya di sini yang ada khilafnya. Ya, apakah boleh atau tidak disyariatkan? Karena memang tidak ada prakteknya ya di zaman para sahabat. Kalau mau yang aman ya sudah kita ikutin yang ada saja. Ya. Ya seperti itu. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, kalau ada lagi monggo. Masih ada waktu ya. Ya. Apanya? Ya, yang lebih afdal itu sebenarnya satu orang satu. Ya, jadi maksudnya kambing itu lebih utama dari segi sunnahnya. Ya, jadi kita sendirian, kita sembelih kambing seperti itu. Dan dibolehkan sapi untuk 7. Memang kalau dari segi manfaat orang sapi ya, karena dagingnya lebih banyak ya. Tapi ya setiap kita ya sesuai kemampuan lah. Kalau misalnya sapi hitungannya berapa ya, kita punya uang berapa, maka kita sesuaikan. Oh saya bisa ikut turunan sapi atau kambing, itu boleh memilih. Tapi yang afdalnya ya berdasarkan sabda Nabi tadi, dia menyembelih sembelihannya sendiri ya, maka lebih bagus itu ya satu kambing, atau kalau mau lebih bagus lagi ya satu sapi. Itu lebih afdal lagi malah ya. Jadi seperti itu ya. Makanya kalau kambing usahakan yang bagus gitu, jangan yang sudah kering kerontang gitu kan, maka nanti tidak ada dagingnya, sangat sedikit. Ya, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ini ada soal juga, bila niat korban tapi ada kebutuhan mendesak, mana yang didahulukan? Apa kebutuhan mendesak pasrah saja. Yang mendesaknya bisa dilihat ya. Jadi mendesaknya ini waktunya bisa ditangguhkan atau tidak ya. Tapi kalau dia bisa, yang mudah